Uh, kita mau melihat tentang prestasi belajar. Jadi Y adalah prestasi belajar siswa di SMA Z misalnya. Kita mau melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, siswa di SMA Z. Tentu saja X1 sampai X5 ini merupakan konstruk dari teori. Jadi di bab 2 kita sudah membahas teori, dan dari teori-teori yang kita bahas dari para pakar ataupun jurnal yang kita baca, kita melihat paling tidak ada 5 yang mempengaruhi prestasi belajar. Misalnya semangat belajar, kualitas guru, sarana prasarana, disiplin siswa, dan suasana belajar. Nah, ini juga disebut exogenous variable, ini endogenous variable. Jadi endogenous variable itu Y adalah variabel aslinya. Sementara exogenous variable adalah variabel yang dikeluarkan dari Y. Kemudian setelah kita mengetahui seperti apa prestasi belajar siswanya, kemudian kita akan melihat indikator mana dari X1 sampai X5 yang paling dominan mempengaruhi prestasi belajar. Tentu di dalam teori-teori kita akan melihat ada orang mengatakan bahwa prestasi belajar A itu sangat ditentukan oleh disiplin, ada yang mengatakan sarana prasarana, ada yang mengatakan semangat belajar, gitu ya. Tetapi penelitianlah nanti yang menentukan mana yang paling dominan, yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMA Z. Nah, itu. Saya akan berikan satu contoh lagi. Misalnya ini skripsi ya. Kita mau melihat efektivitas mengajar guru di SMA X contohnya. Nah, ini misalnya bisa aja kita membuat misalnya efektivitas mengajar guru sekolah minggu di gereja A atau di mana gitu ya. Nah, ini juga satu variabel. Nah, efektivitas mengajar guru, tentu saja efektivitas mengajar guru itu kita melihat ditentukan oleh antusias mengajar, kualitas guru, sarana prasarana, metode mengajar, dan prestasi siswa misalnya. Jadi ini alat ukurnya untuk melihat apakah guru itu efektif di dalam mengajar. Nah, ini yang kita lihat teman-teman di dalam satu variabel. Jadi kalau kita bicara tentang skripsi, kita harus mendeskripsikan seperti apa efektivitas mengajar itu. Nanti ini namanya analisis deskriptif statistik. Baru kemudian kita menentukan indikator mana yang paling dominan membentuk efektivitas mengajar guru, maka kita akan melihat, kita menggunakan analisis inferensial di dalam statistik. Tentu kita akan melihat bagaimana koefisien korelasinya dan juga koefisien determinasi. Nah, saudara, Anda jangan terlalu pusing dulu mendengar kata istilah koefisien korelasi maupun koefisien determinasi, karena kita akan membahas itu nanti. Tetapi yang penting, saudara memahami dulu konsep-konsep di dalam pembuatan judul, indikator, dan bagaimana itu nanti diukur di dalam SPSS. Nah, ini. Kemudian kita melihat misalnya, sekarang kita melihat dua variabel. Dua variabel ini bisa jadi dia di S1, bisa jadi dia di S2, gitu ya. Tetapi yang pasti, saudara, kalau S2 itu minimal dua variabel. Nah, salah satu contoh dua variabel adalah pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran di SMA Q, misalnya. Kalau Anda memperhatikan judul skripsi atau tesis seperti ini, Anda harus paham bahwa pokok utama dari persoalan skripsi atau tesis seperti ini adalah kualitas pembelajaran.
Jadi pokok persoalannya adalah Y. Maka pertanyaannya, ada apa dengan Y? Itu yang Anda buat di dalam bab 1. Ya. Jadi waktu Anda membuat proposal, menyusun proposal, ketika Anda membuat judul pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran di SMA KI, pokok persoalannya adalah kualitas pembelajaran, bukan metode mengajar. Itu perlu dipahami. Ini yang sering mahasiswa salah paham. Dia pikir pokok persoalannya metode mengajar. Bukan. Pokok persoalannya adalah kualitas pembelajaran. Metode mengajar hanya salah satu yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Nah, ini kita perlu memahami ini. Itu sebabnya ketika Anda membuat uh, landasan teori di bab 2, yang pertama harus Anda bahas adalah Y-nya, bukan X-nya. Gitu ya. Jadi ketika judul Anda pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran, yang pertama Anda bahas adalah kualitas pembelajarannya, baru metode mengajarnya. Karena metode mengajar ini adalah independent variable atau variabel bebas. Sementara dependent variabelnya adalah kualitas pembelajaran yang terikat. Ini yang menjadi fokus penelitian kita. Nah, kemudian di bab 2 itu Anda membuat konstruk teori juga dimulai dari Y, gitu ya. Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran, teori-teori tentang kualitas pembelajaran, sampai muncul apa kata pakar tentang kualitas pembelajaran, indikator-indikator. Misalnya ketika Anda setelah mempelajari Y ini, maka muncullah Y1 sampai Y5. Hasil teori, ini kan ini contoh gitu ya. Hasil teori yang Anda kaji, bahwa kualitas pembelajaran itu dipengaruhi oleh antusias guru dalam mengajar, kualitas guru, antusias murid dalam belajar, disiplin murid, dan Y5 prestasi siswa. Karena ketika Anda bicara tentang kualitas pembelajaran, pasti ada kaitannya dengan prestasi siswa. Kemudian di dalam metode mengajar, dari teori-teori Anda temukan metode mengajar dengan ceramah, dengan cerita atau narasi, dengan dinamika kelompok, grup dynamic, dengan diskusi, ataupun role play atau bermain peran. Itu metode-metode yang Anda buat. Nah, di dalam penelitian ini, saudara, setelah Anda buat ini, nanti yang akan Anda lihat rumusan masalahnya adalah apakah yang rumusan masalah kalau dua variabel, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kualitas pembelajaran di SMA Q. Yang kedua, bagaimana implementasi metode mengajar di SMA Q. Itu. Baru yang ketiga, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian rumusan masalah selanjutnya adalah indikator mana dari metode mengajar yang berkontribusi paling besar terhadap kualitas pembelajaran ini. Apakah ceramah, narasi, grup dinamik, itu ya, atau diskusi atau bermain peran. Nah, itu yang mau kita lihat. Sehingga nanti di dalam analisa ini kita menggunakan apa yang disebut dengan korelasi parsial. Ini ya. Kalau X dengan Y itu kita menggunakan korelasi bivariate, tetapi X1 sampai X5 kita menggunakan apa yang disebut dengan korelasi parsial, bisa dengan menggunakan kontrol untuk melihat apakah ada hubungan murni antara variabel-variabel atau indikator X1 sampai X5 terhadap Y. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Contoh yang kedua, saudara. Misalnya judul skripsi atau tesis saudara adalah pengaruh pola asuh terhadap
kerohanian siswa SMP di Klaten. Ini hanya salah satu contoh, jadi kita tidak sebutkan SMP mana. Tapi pengaruh pola asuh terhadap kerohanian siswa. Nah, sama saudara, kalau judul Anda seperti ini, pokok persoalannya adalah kerohanian siswa, bukan pola asuh. Pola asuh ini hanya salah satu yang berpengaruh terhadap kerohanian siswa. Ada begitu banyak yang berpengaruh terhadap kerohanian siswa. Misalnya, pergaulan siswa terhadap kerohaniannya. Bisa juga keaktifan di gereja terhadap kerohanian. Tapi kita mau mengambil pola asuh karena ini bicara tentang keluarga. Sehingga kita menduga bahwa pola asuh itu berpengaruh terhadap kerohanian. Tetapi pokok persoalannya, sekali lagi teman-teman, pokok persoalannya adalah kerohanian siswa. Nah, karena itu yang pertama kali kita bahas adalah kerohanian siswa. Ada apa dengan kerohanian siswa? Kemudian kita mengkaji teori-teori di dalam bab 2, apa saja. Yang pertama, apa arti atau pengertian kerohanian siswa? Kita perlu menjelaskan itu baik secara etimologi, ya, maupun secara leksikon. Kemudian kita melihat landasan-landasan teologis yang berkaitan dengan kerohanian siswa, misalnya. Kemudian apa saja yang membentuk atau ciri-ciri dari kerohanian siswa. Nah, kita melihat di sini contoh ada 5 yang berpengaruh terhadap kerohanian siswa. Y1 sampai Y5, komitmen berdoa, membaca Alkitab, kejujuran, mengampuni, suka menolong. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian kita melihat pola asuh. Tentu kita membuat teori apa yang dimaksud dengan pola asuh secara etimologi, leksikal. Kemudian kita melihat refleksi teologis mengenai pola asuh. Sampai kita menemukan indikator-indikator pola asuh. Misalnya ada X1 sampai X5, ada pola asuh yang bersifat diktator, ada yang memberi kebebasan, ada yang bersikap disiplin, ada yang penuh kasih, ada yang dimanjakan. Nah, ini indikator-indikator dari pola asuh. Nah, kita mau melihat, saudara, pola asuh yang seperti apa yang berpengaruh terhadap kerohanian siswa secara dominan. Nah, untuk melihat seperti yang saya jelaskan di dalam judul tesis sebelumnya, kita lihat di dalam yang kedua ini, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kerohanian siswa di SMP di Klaten. Kemudian bagaimana pola asuh. Kemudian kita lihat apakah ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dan kerohanian siswa. Jika ada hubungan yang signifikan, berapa besar kontribusi pola asuh terhadap kerohanian siswa. Kemudian kita melihat indikator mana yang paling dominan yang berpengaruh terhadap kerohanian siswa. Nah, ini contoh yang lain mengenai 2 variabel, ya. Saya berikan satu contoh lagi nih. Yang 2 variabel. Hubungan kualitas guru dengan kualitas pembelajaran di SMA Y. Ini contoh yang lain. Sama saudara, kalau Anda sudah melihat seperti ini, Anda sudah tahu mana menjadi pokok persoalannya kan, pokok penelitiannya. Yang mana ini teman-teman? Kalau judulnya hubungan kualitas guru dengan kualitas pembelajaran, kualitas pembelajaran. ya, kualitas pembelajaran. Pokok persoalannya adalah kualitas pembelajaran. Sementara kualitas guru ini hanyalah salah satu yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Nah, karena itu kita mulai pembahasan bab 2 itu dari Y. Setelah kita bahas Y secara teori, baru kita bahas X. Itu. Nah, ini contoh Y1 sampai Y5 yang membentuk kualitas pembelajaran, dan ada X1 sampai X5 yang membentuk kualitas guru.
Kemudian sama, kalau kita melakukan rumusan masalah terhadap dua variabel ini, maka rumusan masalah yang pertama, bagaimana kualitas pembelajaran di SMAY? Kemudian bagaimana kualitas guru di SMAY? Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apakah kualitas guru berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pembelajaran? Kemudian kita akan bertanya, indikator mana dari kualitas guru yang dominan terhadap kualitas pembelajaran? Nah, itu teman-teman yang perlu saya sampaikan di dalam mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Ketika kita memahami ini, baru kita akan paham pada saat kita membahas SPSS di dalam pertemuan ini yang akan kita lakukan. Baik, ada pertanyaan sampai di situ teman-teman sebelum kita lanjutkan? اتفق. Ada? Semuanya jelas? Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan kalian ditanya aja, nggak apa-apa. Karena kalau Anda tidak paham yang tadi itu, tidak akan berguna menggunakan SPSS. Ayo, ayo cepat. Ada yang atau paham semua? Belum paham. Kalau belum paham, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bapak, mereka bilang bisa Bapak terlalu cepat menjelaskan. Ya, memang tadi penjelasannya cepat karena itu hanya review. Tadi saya punya asumsi mahasiswa sudah sedang menyusun proposal. Atau Sekarang belum? Sekarang mereka Sudah Pak, sedang skripsi. menyusun. Sudah skripsi Pak. Oke, baik. Saya coba pahami posisinya sekarang. Anda sedang menyusun skripsi. Ya Pak, betul. Oke, boleh satu atau dua orang menyebut judulnya? Ya, Oke. ya. Silakan dua orang. Mari. Langsung bentar Pak ya. Biar cepat-cepat mereka Pak Yunus, karena waktu kita. Satu orang lagi. Oh, cepat. Salah laki-laki, siap satu orang. Bukan di sini. Atau Pak Yunus bacakan saja apa di Pak Yunus aja yang baca judulnya, cari satu orang. Bukan di sini, ampun. Ya ini Baca ya judulnya. apa judulnya? Judul skripsi saya, Pak, pengaruh pelatihan profesional guru Pak terhadap peningkatan motivasi. Pengaruh pelatihan profesional guru Pak terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Negeri 1 Arame. Oke, berarti motivasi peserta didik. Iya, Pak. Jadi persoalannya adalah motivasi peserta didik. Itu ya. Iya, Pak. Maka yang pertama kali dikaji secara teori adalah yang pertama adalah apa itu motivasi. Baik secara etimologi, baik secara leksikon maupun secara refleksi teologis. Karena biar bagaimanapun Anda kan akan alumni STT ya. Nah, kemudian yang akan Anda lakukan adalah apa saja ciri-ciri dari motivasi. Jadi Anda sebutkan misalnya 5-10 pakar yang mengatakan apa sih motivasi dan apa ciri-ciri tentang motivasi. Nah, saya selalu rekomendasikan itu antara 5-7 indikator dari motivasi itu. Kemudian itu X-nya itu adalah pelatihan profesi guru kan, guru Pak. Iya, Pak. Maka yang harus dibahas di situ bukan pelatihannya, tapi profesi guru Paknya.
apa sih profesi guru pak secara etimologi, secara leksikon, secara teologi, refleksi teologinya, dan apa kata pakar. Sampai Anda menemukan itu ya, guru yang profesional itu ciri-cirinya apa? Saya selalu katakan, usahakan di antara 5 sampai 7. Di atas 7 terlalu banyak, di bawah 5 terlalu sedikit. Indikatornya yang menentukan. Jadi seperti itu. Jadi ini kan karena dikasih judul lebih mudah memahami kan? Baru Iya. setelah itu nanti rumusan masalahnya adalah bagaimanakah motivasi belajar peserta didik di SMA, entah SD, SMP, SMA. Yang kedua, bagaimana profesionalitas guru di sekolah itu. Baru yang ketiga, rumusan masalahnya, apakah pelatihan profesionalitas guru PAK memiliki hubungan yang signifikan terhadap motivasi belajar peserta didik. Baru rumusan masalah selanjutnya, indikator mana dari pelatihan profesional ini yang dominan mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Nah itu contohnya, gitu ya. Paham tuh? Paham, Pak. Oke, iya. Boleh satu lagi. Satu Satu lagi orang lagi, boleh. Pak. Ada, Pak. Ya, satu orang lagi. Ada, Ya. Pak. Nah, satu orang lagi. Ini yang terakhir ya. 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 Baik Pak, yang menjadi judul skripsi saya itu pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap kualitas pendidikan di SMA swasta Sabah Sigata. Oke. Jadi kualitas pendidikan. Pokok persoalannya kan kualitas pendidikan. Iya. Ya. Iya, terus. Sehingga Anda harus memberikan pengertian apa itu yang dimaksud dengan kualitas pendidikan. Saya selalu katakan baik secara etimologi, baik secara leksikon, baik secara theological reflection, baik apa kata pakar itu. Sampai juga Anda menemukan indikator-indikator yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Baru yang kedua Anda melihat sarana prasarana. Sarana prasarana itu apa saja? Itu ya. Kalau bicara sarana prasarana, lihat aja peraturan Menteri Pendidikan tentang sarana prasarana. Itu jauh lebih mudah. Itu ya. Iya. Karena apa itu ketika perguruan tinggi melakukan akreditasi, salah satu dari borang itu standar adalah sarana prasarana. Di situ sudah dibuat tuh. Jadi nggak terlalu sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari buku-buku atau pakar yang mendukung apa yang disebut di dalam borang atau standar sarana prasarana itu. Nah, baru setelah itu lihat, karena persoalannya adalah kualitas itu ya, kualitas belajar, maka itu yang pertama kali Anda bahas. Bagaimana kualitas di sekolah itu? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara sarana prasarana dengan kualitas belajar itu? Yang keempat, indikator mana dari kualitas dari sarana prasarana ini yang paling berpengaruh terhadap kualitas belajar itu? Jadi seperti itu, sesederhana itu sebenarnya. Nah, kalau kita sudah memahami itu, baru nanti kita akan melihat bagaimana melakukan itu di dalam SPSS. Gitu ya? Gitu ya, Pak Yunus, cukup Ya, ya? ya. Bagaimana, mengerti atau ada pertanyaan? Bagaimana? Ya, mengerti Pak. Ya, mengerti sedikit ya, Pak. Dia mengerti. Paham, Ya, paham, Pak. paham. Ya, paham katanya. Oke, bagus, bagus. Terima kasih, Baik. Pak. Luar biasa. Ya, kalau sudah paham, baru kita akan masuk di dalam bab yang ketiga di dalam penelitian. Saudara, sebelum Anda melakukan penelitian di lapangan, ada namanya uji coba dalam penelitian. Kenapa Anda perlu melakukan uji coba?
untuk menguji apakah instrumen penelitian Anda itu valid, valid bicara keabsahan, reliable bicara kehandalan. Apakah keabsahan itu artinya apakah Anda mengukur yang patut diukur? Yang kedua, kehandalan adalah apakah instrumen Anda itu berlaku di mana saja? Bisa diulang dan memberikan hasil yang sama. Itu. Nah, di dalam uji coba, secara statistik kita selalu menggunakan 30 sampel uji coba. Walaupun ada yang menggunakan 20. Kalau Anda gunakan 20, Anda harus mencari teori yang mengatakan 20. Tapi kalau 30 itu karena dengan 30 sampel itu Anda sudah memenuhi persyaratan normalitas di dalam uji coba. Itu. Memang ada yang membuat itu 20 dan ada yang mengatakan 30 tergantung dari teorinya. Nah, uji coba itu ada dua. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, ada dua yang harus Anda lakukan, uji validitas dan uji reliabilitas. Itu ya. Saya akan berikan contoh kepada teman-teman. Saya akan share screen. Bisa lihat ini ya, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, coba saya cek ini chatnya apa nih? Oh, saya pikir ada yang serius. Materinya dibagi, iya pasti ya, pasti dibagi. Coba Anda perhatikan ini. Anda lihat di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 27. Bisa lihat ya, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kalau Anda perhatikan angka 1 sampai 27, itu artinya ada 27 pertanyaan. Dan Anda lihat di sini 1 sampai 30, artinya ada 30 orang yang ditanya. Oh, Gitu ya. Jadi ada 30 orang responden, ada 27 butir pertanyaan. Ini baru Excel ini. Karena Anda waktu input data itu di Excel, bukan di SPSS. Ya. Itu. Nah, Anda harus lihat, waktu Anda melihat data ini, angka yang ada di sini, ini ya, saya bisa nggak di blok nih? Ini bisa lihat ya, yang saya blok ini, angka ini minimal 1 maksimal 5. Anda harus cek ini, minimal 1 maksimal 5. Jadi tidak mungkin 0 dan tidak mungkin 6. Ada yang bisa menjawab kenapa demikian? Silakan teman-teman. Kenapa tidak mungkin 0 dan kenapa tidak mungkin 6? Hanya antara 1 sampai 5. Ada? Silakan. Lebih baik Anda salah menjawab di Zoom ini daripada Anda menjelaskan ke orang lain salah. Iya kan? Dan Anda tidak akan disalibkan gara-gara salah menjawab. Ya, ini karena menggunakan izin jawab, Pak. Kenapa? Ini karena menggunakan scoring dengan metode skala Likert, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa hanya 1 sampai 5? Karena menggunakan skala Likert. Itu. Nah, di dalam menggunakan skala Likert, teman-teman, apakah pertanyaan Anda negatif atau positif, itu selalu antara 1 sampai 5.
Apakah semuanya paham skala Likert? Semuanya paham nggak skala Likert, teman-teman? Kalau tidak paham dikasih tahu aja supaya kita jelaskan. Karena kalau sudah paham saya nggak perlu menjelaskan itu. Belum paham Bapak. Kami di sini belum paham. Baik. Saya akan coba buka ini satu. Supaya jelas ini kelihatan. Saya buat di sini nomor pertanyaan, di sini pertanyaan. Pertanyaan juga boleh pernyataan. Gitu ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian keterangannya di sini 1 itu sangat tidak setuju atau tidak pernah. Bisa kelihatan ya? Bisa Pak, bisa. Oke, 2 itu, oh sorry, 2 tidak setuju atau kadang-kadang. 3, ragu-ragu atau jarang. 4, setuju atau sering. 5, sangat setuju atau selalu. Saudara, kenapa saya buat kata atau? Kalau yang Anda tanya sikap, maka itu jawabannya setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, itu ya. Tapi kalau yang Anda tanyakan tindakan, maka tindakan itu dari tidak pernah, kadang-kadang, jarang, sering, dan selalu. Itu yang apa? Oh sorry, ini di sini jarang. Sorry, ini jarang. Sini kadang-kadang. Saya berikan contoh pertanyaannya. Ya, ini 1. Saya senang melihat orang lain susah. Itu ya, contoh pertanyaannya. Saya senang melihat orang lain susah. Tidak setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang ragu-ragu. Ada juga yang sangat tidak setuju, tapi ada yang setuju. Kadang-kadang. Itu. Ya kan? Karena itu sikap dia. Oh, saya setuju gitu ya. Lihat orang susah, saya setuju, saya senang. Kalau Anda senang lihat orang lain susah, maka Anda akan pilih setuju. Tapi kalau Anda tidak senang, maka Anda pilih tidak setuju. Gitu ya. Nah, itu bicara tentang sikap. Bicara tentang tindakan. Saya berdoa, saya membaca Alkitab setiap hari. Nah, kalau Anda, karena ini adalah tindakan membaca Alkitab, kalau Anda tidak pernah, maka tidak pernah, gitu kan? Kalau sekali sebulan jarang, sekali seminggu kadang-kadang, gitu, 4 kali seminggu sering, tiap hari selalu. Nah, ketika Anda misalnya centang di sini, dan centang di sini,
maka angka inilah yang Anda masukkan tadi yang saya buat di sini. Angka-angka Oh ini. ya ya, paham Pak, paham ya, betul. Paham ya? Ya, ya, paham Pak ya. Baik. Jadi di sini 2, di sini 4. Jadi tidak mungkin 0, tidak mungkin 6. Karena pilihannya hanya 1 sampai 5. Betul. Gitu. Jadi ketika Anda punya pertanyaan sampai pertanyaan 27 tadi itu, Iya, pasti 27 juga Pak. Anda lihat di situ angkanya berapa, angka itu Anda pindahkan ke Excel, maka inilah yang keluar. Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke. Terus kita lanjutkan. Setelah Anda mengisi ini, Anda menjumlah. Jadi ini 115, 98, 95, 100. Ini adalah penjumlahan. Dari setiap orang. Masing-masing responden dia punya jumlah. Total skor dari 27 pertanyaan. Itu ya. Nah ini yang kita miliki saat ini datanya. Ini Anda karena input data itu Anda taruh di Excel. Ya, Anda melakukan input data, Anda masukkan di Excel. Itu. Kemudian Anda mau melihat apakah kuesioner saya ini bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Maka itu yang dimaksud dengan uji validitas. Ya. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, Anda harus melakukan kalibrasi instrumen. Jadi waktu Anda mendengar istilah kalibrasi instrumen, itu artinya Anda harus melakukan 2 uji, validitas dan reliabilitas. Nah, kalau Anda sudah membuat ini, baru Anda akan pindahkan data ini ke SPSS. Gitu ya. Ini coba saya cek. Ini saya tutup dulu yang ini kali ya. And so, ini saya tutup. Ini tadi data kita. Ya, ini datanya. Bagaimana Anda memindahkan ini? Anda tinggal blok. Terus Anda copy. Kemana Anda copy? Yaitu ke software SPSS. Ini dia. Ya. Jadi di sini ada data view. Kalau Anda buka SPSS, saudara, teman-teman, silakan buka SPSS-nya. Ada data view, ada variable view. Nah, data view Anda taruh di sini, baru Anda lakukan klik kanan, paste. Ini. Bagi Anda yang baru pertama kali, Anda bisa screenshot ini, jadi Anda paste, dan datanya ada di sini. Ini ya, semua datanya ada di sini. Anda lihat ini. Nah, misalnya Anda tidak membutuhkan koma-koma ini. Apa yang perlu Anda lakukan? Maka desimal ini jadi Anda melakukan editingnya di sini. Itu artinya Anda tidak membutuhkan nilai di belakang koma. Coba cek. Nah ini, ya. Anda sudah lihat ini? Jadi koma-komanya tidak ada. Kemudian Anda lihat ini. Ada var 001 ini terlalu membingungkan misalnya. Anda kalau membuat bisa
pakai misalnya pertanyaan itu jadi Q, gitu ya. Anda katakanlah misalnya Q1, artinya pertanyaan nomor 1, question number 1, question number 2, question number 3, number 4, number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi ada 27. Nah, itu kita akan lihat di sini. Jadi sudah Q1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 27. Jadi question number 1 sampai question number 27. Itu pertanyaan nomor 1 sampai 27. Sudah ada di sini. Ya. Ini 27. Tadi ada totalnya. Jadi Anda ambil dari Excel tadi. Anda klik di sini, paste. Oh, ini berapa ini kok 8? Salah ini ya, 91 ada salah ketik 1 ya. 99. Salah di ini. Ini 99. Kemudian Anda buat di sini variabelnya juga dia aja. Ini Anda buat ini total. Ini totalnya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Jadi kita sudah memasukkan semua data itu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 27, termasuk totalnya. Kemudian Anda lihat ada 30 responden. Ini 30 responden. 20 responden. 30. Ini 30. Uji validasi. Gitu ya. 30 responden, 27 pertanyaan. 20 responden, 27. gedungnya ya. Nangkap ya, teman-teman? Nah, kalau kita sudah memasukkan data-data ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji validitas. Nah, bagaimana kita melakukan uji validitas? Kita membuat, Anda klik dari Analyze, ini ya. Anda buka klik Analyze, Correlate, Anda cari Correlate, Analyze, Correlate, Anda lihat bivariate. Ini. Nggak apa-apa ini saya screenshot nanti saya bisa bagikan ini supaya Anda ingat. Ini adalah melakukan uji validitas. Anda klik bivariate, kemudian Anda masukkan semua data ini, berarti Anda mulai dari Q1 sampai total, Anda blok,
kemudian Anda pindahkan. Jadi pindahkan dengan klik ini. Ya. Anda klik ini untuk memindahkan. Salam izin Bapak. Iya. Berapa ini bisa minta tolong diulang tadi Pak gimana cara Yang mana? di apa? Di analisis ya. Oh, analyze. Jadi mulai dari analyze, Oh iya. Anda lihat correlate, bivariate ini. Bu Dorita mohon di mute di apanya. Bisa. Ini ya, bivariate. Sudah nih? Sudah. Itu diklik, terus semua ini, data ini diblok, terus dipindahkan pakai panah ini. Ini ya, dia pindah di sini. Sudah? Anda tidak perlu melakukan apa-apa, Anda hanya tinggal klik OK. Anda klik OK, maka ini hasilnya. Nah, manfaat dari SPSS untuk uji validitas ini, Anda tidak perlu menghafal. Dulu, sebelum ada SPSS, Anda harus hafal. Gitu ya. Jika N sama dengan 30, maka R harus 0,361. Itu. Contohnya. Jika N sama dengan 20, maka R sama dengan 0,48. 0,468. Kalau di dalam SPSS saudara, Anda tinggal melihat apakah hasilnya ada bintang. Jadi yang Anda lihat itu adalah tidak semua terblok tadi ya. Sorry. Kita coba. Ada yang ketinggalan kah? Analyze, correlate, bivariate. Ini. 1, 2, 3, 4, 21. Dua-duanya belum masuk. Ini, masuk semuanya. Nah ini. Jadi klik OK. Ini, yang perlu Anda lihat itu adalah ini. Bagian ini. Bagian total ini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan bagian total ini, Anda lihat pertanyaan pertama ada bintang. Kalau bintangnya 1, itu artinya valid pada level 0,05. Kalau bintangnya 2, itu valid pada level 0,01. Nah, saudara tidak perlu memusingkan itu. Karena di dalam penelitian, tingkat signifikansi itu 0,05. Gitu ya. Tingkat signifikansi 0,05. Karena itu yang penting ada bintangnya. Mau 1, mau 2, pasti valid. Sehingga kalau Anda lihat di dalam data ini, pertanyaan 1 valid, 2 valid, 3 valid, 4 valid. Oh ini semua valid ya. Iya, semuanya valid. Ini kebetulan semuanya valid. Jadi, apakah pertanyaan Anda valid? Anda cuma melihat apakah punya bintang. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa lihat yang di bawah ini, pojok kiri ini. Anda bisa lihat kursor saya. Bisa lihat Pak, tapi tidak bisa baca. Oke.
Nanti kalau Anda lihat di dalam SPSS Anda, di sini dikatakan correlation is significant at the 0.05 Belajar level. bahasa Inggris lagi, Prof. Itu ya. Jadi artinya bahwa korelasinya signifikan pada taraf signifikansi 5%, 1 bintang. 2 bintang korelasinya signifikan pada taraf signifikansi 0,01%. Karena itu saya katakan teman-teman, yang penting ada bintang berarti itu valid. Izin Bapak, Ya, silakan. ya bagaimana jika misalnya di total ini Bapak misalnya kebetulan juga tidak tidak valid atau tidak ada bintang. Bagaimana solusi untuk mengatasi itu, Pak? Oh iya, itu pertanyaan yang bagus. Kita contoh contohnya Bapak sebutkan pertanyaan berapa tidak valid. Sebutkan aja. Dari 1 sampai 27. Maksudnya Bapak? Kan ada pertanyaan yang tidak valid, yang tidak ada bintangnya, kan begitu kan? Iya. Nah, pertanyaan berapa yang tidak ada bintangnya? Contoh, Bapak sebutin aja. Nggak usah ini, nggak perlu terlalu mikir. Pertanyaan 3K, 5K, 10K, 15K, gitu kan? Dibuat pertanyaan Bapak atau dari hasil ini tadi? Dari hasil ini. Misalnya dari 10, Pak. Oke, jadi yang kita lakukan ya, kita lihat analyze tadi correlate bivariate ini. Katakanlah misalnya pertanyaan 4 tidak valid. Pertanyaan 10 tidak valid. Pertanyaan berapa nih? 19 tidak valid. Pertanyaan 25 tidak valid. Maka keluarkan pertanyaan itu. Sesederhana itu. Jadi ketika Bapak melihat ada yang tidak ada bintang, maka yang tidak ada bintang itu keluarkan. Oh. Jadi semua pertanyaan yang tidak valid, keluarkan dari analisa itu. Itu ya. Baru Anda klik OK, nanti Anda akan lihat di sininya. Itu. Ya. Artinya kalau pertanyaannya tidak valid, Anda buang pertanyaannya, kan begitu. Nah, cara membuangnya tadi adalah Anda lakukan analyze correlate bivariate itu. Jadi yang mana yang tidak valid Anda buang. Yang valid Anda masukkan. Jadi misalnya 19 valid ya Anda masukkan dia 19. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya. Baik, Pak. Jadi Anda sudah melihat tadi ya, tolong dicatat teman-teman. SPSS ini sangat membantu Anda tidak terlalu memikirkan teori statistik. Maksudnya tidak terlalu memikirkan teori statistik, Anda tidak perlu menghafal nilai kritis R, Anda tidak perlu melakukan analisa-analisa, Anda cukup melihat di mana ada bintang, maka itu adalah valid. Cuman, nah ini tolong diperhatikan, ini kan demi praktisnya. Jangan bilang nanti di skripsi atau tesis Anda, kuesioner valid karena ada bintang. Jangan begitu, itu tidak ilmiah. Itu. Jadi Anda tetap mengatakan kuesioner valid karena nilai kritis R-nya di atas 0,361. Oh, dari mana? Itu teorinya, saudara. Tapi dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Kita coba buktikan ini. Ya, kita masukkan semua ini.
maka Anda akan melihat di sini semua nilai-nilai ini pasti di atas 0,361. Ini 0,377, 0,41, 0,63, 0,59. Semua nilai ini pasti di atas 0,361. Secara teori statistik. Cuman untuk praktisnya saya katakan kepada teman-teman nggak usah terlalu, artinya kalau di bab 3 tentu Anda harus membuat teorinya, tapi di dalam analisisnya Anda langsung gampang aja, oh ini yang tidak ada bintang saya buang. Gitu ya prinsipnya, tidak ada bintang saya buang. Itu yang akan Anda lakukan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, di sini ada pertanyaan. Silakan, mari. Ada pertanyaan, Bapak. Silakan. Ya, sebentar ya, Ya. Bapak. Ya, sebentar, Bapak. Ini orangnya yang aktor film. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan saya mulai dari awal tadi Bapak menampilkan pertanyaan-pertanyaan berupa kuesioner. Jadi saya mau bertanya di situ, angka-angka atau nilai-nilai yang kita tuangkan di Excel tadi yang seterusnya kita muatkan di SPSS, apakah nilai dari kuesioner itu atau jumlah dari kuesioner itu sendiri? Terima kasih. Oke. Ya. Ini kan tadi ya, sebentar. Nggak usah kemana-mana. Ini dia. Jadi Anda punya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 27 kan? Anda punya kuesioner di sini. Nah, responden mengisi. Katakanlah misalnya isiannya ini. Terserah pertanyaannya apa nanti gitu ya. Dia akan mengisi ini, misalnya. Ya, diisi dulu semua tadi sesuai apa namanya tuh? Ini isiannya misalnya. Gitu kan? Ya. Nah, isian itu Anda konversi ke Excel. Jadi Anda lihat misalnya, pertanyaan nomor 1 nilainya 2. Pertanyaan nomor 2 nilainya 4. Nomor 3 nilainya 2. 4 nilainya 3. 6 nilainya 3. Gitu ya. 7 nilainya 5. 8 nilainya 4. 9 nilainya 3. 10 nilainya 2. 11 nilainya 3. 12 nilainya 4. 15 nilainya 5. Dan seterusnya. Angka-angka itu Anda pindahkan ke sini. Jadi Anda cuman sebenarnya itu gampang sekali. Minta temanmu membacakan itu, Anda diktekan, Anda tinggal ketik di sini. Anda tinggal ketik di sini. Iya kan? Jadi responden pertama, oh iya 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, ini ya. 3, 4, 4, 3, 4. Anda tinggal ketik. Setuju, tidak setuju, kadang-kadang. Sampai 30 orang nih. Karena 30 respondennya. Itu ya. Itu kan pertanyaannya tadi kan? Iya Pak. Itu. Jadi Anda tinggal masukkan aja sesuai apa yang dia centang. Kalau dia centang angka 5, di bawah angka 5 Anda ketik 5. Kalau dia centang angka 3, Anda ketik 3. Atau saya salah jawab? Bukan itu pertanyaannya. Jadi misalnya nih, orang pertama nih. Ini jawabannya nih. Saya pindahin. Pertanyaan pertama sampai pertanyaan 27. Angka-angka itu saya pindah. Ini orang kedua. Saya pindahin. Kan kuesioner itu kan selembar kertas kan. Kalau misalnya kertas. Dulu kertas, sekarang pakai Google Form. Iya. Dengan Google Form sebenarnya lebih mudah. Karena angka, kalau Google Form Anda buat, Anda waktu mereka mengisi pertanyaan, itu sudah langsung masuk Excel.
Tidak perlu diisi. Jadi waktu mereka mengisi itu sudah masuk Excel. Kalau Anda pakai Google Form. Dulu sebelum ada Google Form, Anda berikan kuesioner di kertas, makanya Anda pindahkan. Itu. Jadi sekarang sudah sangat sudah sangat mudah. Itu sebabnya teman-teman, sebenarnya bab 45 itu dikerjakan itu tidak lebih dari 2 hari. Itu ya. Oh, Yang sulit itu adalah bab 1 dan 2. 3, 4, 5 itu cuma 2 hari selesai. wow, keren. Itu ya. Dengan bantuan SPSS itu, saya katakan begini. Sebagaimana kita pertemuan hari ini dan pertemuan besok ini selesai analisanya, maka secepat itulah Anda menyelesaikan skripsi tesis Anda. Gitu ya. Maksud saya kalau sudah paham ya, kalau nggak paham sih ya lama. Gitu kan. Ya, berarti di dalam ini wajib kita apa dulu? Wajib ada kuesionernya, Bapak ya. Wajib Oh iya, kan wajib kita buat kuesioner. ya, Kuesioner itu kita masukkan di Google Form. ya Google Form. Nah, itu gampang. Jadi di blast kuesionernya lewat Google Form. Misalnya kalau ke gereja, tinggal bilang ke koordinatornya, teman-teman tolong diisi dong. Kan dia ngisi pakai HP tuh. Cuman klik yang mana-mana-mana. Kan Iya. tekan-tekan-tekan, 27 pertanyaan dia send. Selesai. Waktu dia send, masuk di data kita. Kita sudah dapat datanya. Karena kita hanya butuh 30, di situ 30 kita stop. Kita nggak perlu yang lain. Tapi kalau manual kita pakai manual juga bisa juga, bisa Oh kertas. bisa. Jadi kuesionernya Anda buat seperti ini. Jika itu manual, maka kuesionernya Anda buat seperti ini. Ini nomornya sampai 27, ada pertanyaannya, Anda buat 1, 2, 3, 4, 5, keterangannya, Anda centang 1 jika, Anda centang 2 jika, Anda centang 3 jika, Anda centang 4 jika, Anda centang 5 jika. Jadi mereka sudah centang di bawah angka 1 sampai angka 5. Sehingga ketika ada teman Anda yang bantu, dia nggak perlu baca pertanyaannya. Dia cuma langsung bilang, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Jadi cepat dia ngetiknya. Iya, oke Pak, mengerti Pak. Gitu ya. Paham. Nah, itu tinggal Anda totalkan aja. Paham ya? Iya Bapak, paham Pak. Itu sebabnya saya katakan tidak akan lebih dari 2 hari. Kecuali Anda malas memang. Iya. Kecuali Mas. Oh Ada iya, lagi? betul. Ada lagi yang mau bertanya Bapak, izin Bapak. Satu orang lagi. Iya, silakan, silakan. Iya. Baik Pak, saya mau bertanya. Jadi pertama tadi sebelum kita masuk bab 3, jumlah sampel atau responden yang kita butuhkan untuk memvalidasi data atau uji coba itu sekitar 30 sampel. Dan ada Iya. juga yang memakai 20 sampel. Iya. Namun contohnya saya meneliti di sebuah sekolah, tapi siswa yang ada di sana kurang dari 20. Lalu untuk memvalidasi data tersebut bagaimana Bapak? Ya, sesuaikan dengan Iya. Itu caranya adalah jangan ambil satu sekolah. Jadi ambil satu kecamatan. Di satu kecamatan kan pasti ada beberapa sekolah. Wah, Sehingga judulnya nanti bukan di sekolah X, tapi di kecamatan X. tapi Itu. judul mereka izin Bapak, judul mereka sudah mengarah atau mengacu pada satu sekolah misalkan di Iya. iya. Kalau dia tidak ada 30 nggak bisa dilakukan itu. Karena itu persyaratan statistik. Berarti 30 itu syaratnya ya? Harus 30 ya? 30 itu minimal. Minimal. Oh. Iya, Iya. itu. Jadi yang perlu dipahami itu, misalnya satu sekolah, katakanlah SMA, gitu kan?
Kalau tidak cukup kelas 3 ya kelas 1, 2, 3. Kalau tidak cukup kelas 1, 2, 3 berarti memang satu kecamatan pasti ada beberapa sekolah, gitu kan? Tidak bisa. Iya, pasti itu, Pak. Nggak mungkin nggak sampai Iya, satu sekolah. iya, itu maksudnya. Dan sekarang itu kalau Anda pakai Google Form, apalagi ini anak-anak muda canggih gitu kan, bikin saja grup Iya, WA. itu yang saya bilang. Jadi di blast di grup WA Iya, betul, Bapak. itu. Iya, Terus aja kan kalau Anda melakukan penelitian pasti soal kan ke sekolah itu, iya, pasti soal. Jadi ketika kepala sekolahnya mengizinkan, terus minta tolong dibuatkan grup WA, mereka ada di situ. iya. Dan Anda blast link in-nya itu, bit.ly-nya Google Form Anda, dan mereka tinggal ngisi send. Gitu. Oke, kasihlah 1 hari ngisi gitu kan. Keterlaluan sebenarnya, karena ngisi itu tidak lebih dari 10 menit. Tidak lebih. Iya. Gitu. Nah, jadi sedikit pertanyaan, Bapak. Kira-kira di bab 3 itu diharuskan misalnya skripsi ya. Skripsi di bab 3 itu berapa halaman atau berapa lembar dia banyaknya? Bab 3. Bab 3 sih tidak akan lebih dari 15 halaman ya. Ya, 15 ya. Ya, tidak akan lebih. Kenapa itu? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, oke. Ya, sudah cukup. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada 1 orang lagi, silakan maju. Ya, izin Bapak, ada 1 orang lagi mahasiswa. Ya, silakan, silakan. Dekat sini. Bahkan. Baik, terima kasih Pak. Waktunya yang menjadi pertanyaan saya tentang valid tidak validnya. Bagaimana Ya. jika lebih banyak yang tidak validnya? Berarti lebih banyak dibuang. Jadi apakah masih berfungsi atau bagaimana? Iya. Oh, itu pertanyaan yang luar biasa. Baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi, nah ini diingat ya, garbage in, garbage out. Ketika sampah yang masuk, maka sampahlah yang keluar. Iya. SPSS itu cuma menolong, tidak bisa memanipulasi. Itu. Nah, prinsipnya di dalam penelitian, yang penting setiap indikator ada minimal 1 yang valid. Jadi saya selalu mengatakan, misalnya kan, saya katakan indikator Anda antara 5 sampai 7. Oke? Nah, setiap indikator juga pertanyaannya antara 3 sampai 5. Masa Anda punya pertanyaan 5 nggak ada yang valid? Gitu kan? Tapi bisa jadi memang. Kenapa bisa jadi? Karena Anda kebanyakan nyontek di bab 2-nya. Itu masalahnya. Banyak kopas. Jadi ketidakvalidan kuesioner Anda itu menunjukkan mutu dari bab 2 Anda. Iya, iya. Itu. Jadi kalau bab 2 Anda itu sudah benar, paling yang tidak valid hanya 1-2 pertanyaan. Iya, iya, betul. Gitu. Katakanlah 1-2 pertanyaan dia butir. Jadi kalau Anda punya 5 indikator, maka yang tidak valid itu mungkin hanya 5. Betul. Ya kalau Anda punya, kan kalau punya 5 indikator berarti pertanyaannya 25 kan? Karena masing-masing indikator 5 pertanyaan. Masing-masing indikator punya 5 pertanyaan. Katakanlah tiap indikator tidak valid 1. Maka masih ada 4. Itu. Atau masing-masing indikator Anda punya 3 pertanyaan. 3 kali 5, 15. Jadi 15 pertanyaan Anda. Masing-masing indikator tidak valid 1. Anda masih punya 2. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda punya masing-masing indikator pertanyaan 5, nggak mungkin tidak valid 6 kan? Nggak mungkin. Orang pertanyaan cuma 5 gitu.
Tapi kalau 5-5-nya tidak valid, maka saya pasti mengatakan bab 2 Anda itu tidak benar. Iya, pasti. Itu ya. Mengerti? Mengerti, Pak. Iya. Oke. Ya. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Yang penting mengerti dulu. Anda setuju itu urusan Anda nanti. Tapi yang penting mengerti dulu. Ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi. Kok bab 3 itu saya bilang 20 halaman, 15-20 halaman ya? Iya, 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 Iya. Kok bisa gitu kan? iya. Di bab 3 itu metodologi penelitian Anda mulai dari tujuan penelitian Anda apa? Oke, tujuan. Kemudian tempat dan waktu penelitian Anda. Tempatnya di mana, kapan dilakukan. Oke, Kemudian yang ketiga, metode penelitian yang Anda gunakan apa? kuantitatif, kuantitatif, Oke. Yang keempat, populasi. populasi Anda berapa? Sehingga Anda tahu sampelnya berapa. Iya kan? Yang kelima, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Maksudnya, mengerti kalian itu? Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diisi secara manual, misalnya. Atau teknik pengumpulan data kuesioner dengan Google Form. Itu maksudnya. Teknik pengumpulan data. Sudah? Iya, oke Pak. Yang keenam, instrumen. Instrumen penelitian itu jangan langsung berpikir kuesioner. Iya, Instrumen penelitian itu dimulai dari definisi konseptual. apa itu Bapak? Definisi konseptual, jadi waktu Anda bicara misalnya kerohanian tuh, apa definisi Anda tentang kerohanian secara konsep? Kan katakanlah Anda mengambil 5-10 pakar. Iya, Jadi pakar sudah bilang definisi kerohanian adalah ini bla 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 gitu kan. Pakar pertama bilang begini, kedua, ketiga, keempat. Setelah Anda menyebutkan 10 pakar tentang definisi kerohanian apa, kalau begitu menurut Anda kerohanian itu apa? Setelah membaca 10 pakar itu. Itu namanya konseptual. betul. Oke, Sudah? Iya, lanjut Bapak. Lanjut ya. Iya, Setelah Anda melakukan definisi konseptual, Anda melakukan definisi operasional. Nah, definisi operasional itu apa? Definisi operasional adalah definisi konseptual ditambah dengan indikator-indikator. Indikator tadi ya. Ya. Iya. Jadi misalnya, katakanlah misalnya begini. Kerohanian adalah hubungan hubungan yang akrab antara orang Kristen dengan Tuhan yang dicirikan oleh komitmen berdoa, membaca Alkitab, mau mengampuni, jujur, baik, itu. Ya. Nah, itu namanya operasional. Kenapa operasional? Karena yang Anda ukur nanti adalah indikatornya. Iya kan? Ya, oke, ya. Nah, itu bagian yang keenam itu ada beberapa, ada paling tidak ada 5. Jadi yang pertama definisi konseptualnya apa, kemudian definisi operasionalnya apa, baru kisi-kisi instrumennya. Kisi instrumen. Jadi misalnya, contohnya Pak gimana? Contoh salah satu. contoh apa tadi yang saya katakan? Kisi-kisi instrumen. Bukan, salah satu indikator itu adalah membaca Alkitab. Iya, iya, membaca Alkitab. Iya. Nah, untuk membaca Alkitab, saya membuat 3 pertanyaan. Maka Anda buat di situ indikator membaca Alkitab, pertanyaan 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan. Itu namanya kisi-kisi. Jadi Anda buat pertanyaannya. Berdoa ada 3, terserah 3 atau 5 gitu kan.
pertanyaannya. Jadi setiap indikator Anda buat pertanyaannya, itu namanya kisi-kisi. Berarti kisi-kisi itu berupa pertanyaan ya dalam Iya, setiap. butir pertanyaan, butir pertanyaan. Oke. Itu Iya, oke Bapak. itu bagian yang ketiga dari yang keenam. Jadi 61 definisi konseptual, 62 definisi operasional, 63 kisi-kisi instrumen, 64 kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen itu yang disebut uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi Anda harus jelaskan di situ. Setelah Anda buat kisi-kisi, Anda buat 64 kalibrasi instrumen. Anda mengatakan kalibrasi instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan SPSS dengan 30 sampel dengan nilai kritis R 0,361. Jadi tetap harus ada teorinya. Jangan bilang dengan bintang, bukan gitu. Ya kan? Bintang itu memudahkan Anda memahami SPSS. Iya, betul. Gitu. Valid atau tidak? Iya. Baru uji reliabilitas dilakukan dengan SPSS terhadap 30 sampel dengan nilai alpha Cronbach lebih besar sama dengan 0,85. Ada juga yang membuat 0,7, tergantung teori mana yang Anda pakai. Itu ya. Nanti tinggal cari teorinya aja. Itu misalnya uji reliabilitas. Itu bagian 64. Oke. Bagian 65 instrumen final. Jadi setelah Anda kalibrasi, uji validitas, uji reliabilitas, kalau ada yang tidak valid kan Anda buang. Jadi bisa jadi pertanyaan Anda di awal 25, sisa 15. Gitu. Iya, betul. Sehingga Anda buat instrumen final. Ada yang Itu bagian 6.5. oke. Gitu kan? Iya, Bapak ya. Terus bagian yang ketujuh, Teknik analisa. analisa data. Jadi itu di bab 3 semua tuh. Makanya 15-20 halaman. Iya ya. Jadi teknik analisa data, misalnya Anda mulai dari deskripsi data. Gitu ya. Nah, seperti apa deskripsi data nanti kita akan jelaskan tentunya kan. Iya. Baru setelah itu uji persyaratan. Uji persyaratan itu 2. Kita akan lakukan itu. Uji Persyaratan. normalitas dan uji linearitas. Tadi kalibrasi ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji persyaratan, analisis, itu uji normalitas dan uji linearitas data. Itu seperti apa makhluknya nanti kita akan bahas. Tapi yang penting tahu dulu itu ya. Jadi itu uji persyaratan. Baru uji hipotesis. Hipotesis Anda ada berapa? Gitu kan? Misalnya tadi itu kalau Anda melakukan penelitian pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu contoh misalnya. Pengaruh profesional guru terhadap kualitas belajar siswa. Oke? Iya. Hipotesis Anda yang pertama adalah siswa di SMA X cukup berkualitas atau tidak berkualitas. Terserah Anda melakukan hipotesanya apa. Diduga, jadi karena dia adalah hipotesa, maka Anda harus mengatakan diduga bahwa siswa SMA X tidak berkualitas atau kualitasnya rendah. Itu ya. Oke Bapak. Berapa buah hipotesanya? 1 atau 2? Hipotesa yang kedua, diduga minimal 1, 2, 3. Kalau bicara hubungan, bicara pengaruh, 2 variabel, 4. Yang pertama adalah, nah itu tadi,
Jadi kalau Anda bicara profesionalitas guru dan kualitas belajar, yang pertama, hipotesa pertama diduga kualitas belajar siswa SMA cukup rendah. Misalnya, kita menduganya. Kenapa Anda menduga begitu? Karena teori dan pengamatan. Yang kedua, diduga guru-guru di SMA ini cukup berkualitas. Yang ketiga, diduga ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas guru, profesionalitas guru dengan kualitas belajar siswa. Itu yang ketiga. Yang keempat, diduga bahwa indikator pengalaman, jadi katakanlah salah satu indikatornya pengalaman mengajar. Diduga pengalaman mengajar guru yang paling dominan mempengaruhi kualitas. Jadi 4 hipotesanya. Itu. Iya, oke. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi, ya paling tidak 15-20 halaman tuh bab 3. Kalau di bab 2 Bapak bagaimana? Oh itu Kata tergantung STT masing-masing, tapi rata-rata sih 50 halaman ya. kata Bapak tadi di bab 2 lebih berat dari bab 3. Oh iya memang. Bab 2 lebih berat dari bab 3. Dan biasanya itu kalau di perguruan tinggi kan yang ngurus bab 2 itu kan pembimbing 1. Ya. Makanya saya selalu menghindar jadi pembimbing 1. Saya cukup jadi pembimbing 2 karena saya membaca itu paling 5-10 menit. Saya sudah tahu di mana salah tesis atau disertasinya. Bisa nggak jelaskan secara semacam di bab 2 itu Pak? Bagaimana? Di Bab 2-nya. Nah ini kan tergantung STT masing-masing. Tapi saya berikan contoh ini ya. Saya berikan contoh. Iya, contoh Bapak. Iya, betul. Praktikan. Kalau judulnya itu bicara tentang hubungan antara kepemimpinan pemuda remaja terhadap spiritualitas generasi Z. Oke? Oke Bapak. Maka yang pokok persoalannya kan generasi Z. Iya. Maka saya mulai kajian teorinya dari spiritualitas generasi Z. Oke? Nah, apa saja yang perlu dikajian teori spiritualitas generasi Z? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu spiritualitas generasi Z secara etimologi. Ya. Ya, secara etimologi berarti apa itu spiritualitas, apa itu generasi Z. Kalau usul katanya, oke. Ya kan? Ya. Setelah saya tahu itu secara etimologi, saya lihat secara leksikon, kamus. Udah? Setelah saya lihat kamus, saya akan melihat apa kata pakar. Jadi 5-10 pakar yang bicara tentang spiritualitas generasi Z. Sudah? Kemudian saya akan lihat apa kata Alkitab mengenai spiritualitas generasi Z. Contohlah misalnya spiritualitas generasi Z itu berarti kan bicara kaum muda nih. Iya. Bisa langsung ngambil misalnya apa kata Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu udah kelihatan tuh ciri-cirinya. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam kasih. Itu indikatornya. Itu apa konteks seksi? Konteks seks Oh iya. Tadi karena saya langsung ke indikator. Nah, waktu bicara kajian Alkitab, tentu Anda harus melakukan beberapa analisa. Nah, ini juga tergantung STT. Tapi bagi saya, Anda harus melakukan analisa kontekstual. Di dalam analisa kontekstual itu paling tidak 4 ya. Konteks seksi, konteks kitab, konteks kanon, dan konteks setempat.
waktu bicara analisis kontekstual. Oke, Jadi ada 3 unsur yang Setelah Anda melakukan analisis kontekstual, Anda melakukan analisis sintaksis. ya Jadi analisis sintaksis. sintaksis itu Anda akan bicara tentang tema proposisi, hubungan frasa dengan tema proposisi, hubungan kalimat dengan tema proposisi. Kemudian Anda melakukan analisa verbal. Analisa verbal baik gramatikal maupun historikal Wah, di dalam verbal. lumayan ini. Setelah analisa verbal, baru melakukan analisa teologikal. Setelah Anda melakukan analisa teologikal, Anda melakukan analisa homiletikal. Di analisa homiletikal itulah ciri-ciri indikator Anda akan muncul. Jadi setelah Anda melakukan kajian itu, apa yang Anda khotbahkan gitu kan? Jadi Anda mengatakan, paling tidak ada 3 yang mau saya khotbahkan. Berarti 3 indikatornya. Paling tidak ada 5 yang mau saya khotbahkan. Ada 5 indikator. Itu di satu variabel. Variabel yang kedua juga Anda harus melakukan hal yang sama. Maka saya katakan tuh ya kira-kira 50 halaman loh. Itu. Tapi, ada tapinya. Nah, iya Bapak. Jika STT Anda tidak menuntut begitu, ya Anda nggak perlu melakukan itu. Ya berarti, oh ya, bisa juga Ya kan? Jadi, berubah ya. itu dikasih kebebasan kepada STT-STT yang lain. Masing-masing STT, apakah perlu melakukan sedalam itu? Kalau S2 mungkin iya, tapi kalau S1 mungkin tidak perlu, misalnya. Tapi yang pasti, Anda minimal mencari 5-10 pakar yang berbicara tentang itu. Betul, wajib itu Bapak ya, wajib ya. Iya, itu. Jadi seperti itu ya. Iya Bapak, betul. Ini yang perlu Anda perhatikan. Berarti template di bab 2 ini tidak selalu seperti ini ya. Tidak selalu mengikuti. Oh, itu tergantung STT masing-masing. Kalau ini kan kita ini diminta untuk ngajarin statistik, bukan ngajarin yang lain. Iya Bapak, betul. Gitu ya. Jadi saya diminta untuk mengajar statistik mengenai bab 1, mengenai bab 2 lah, khusus bab 2 terserah kepada STT masing-masing. Tapi bab 1 dan bab 3 itu nggak bisa ditawar. Gitu. Gitu ya. Bab 1 dan bab 3 tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Harus ini. Kalau bab 2 silakan negosiasi, bahkan negosiasi dengan dosen pembimbing juga. Iya kan? Itu. Berarti Seperti kalau itu ya. berarti bab 1 dan bab 3 tidak bisa diubah-ubah, memang sudah ada aturannya harus seperti iya. ya. Bab 1 misalnya begini. Bab 1 yang tidak bisa diubah. Kenapa Anda melakukan penelitian itu? Iya. Wajib dong. Iya kan? Iya, oke. Ada yang melatar belakangi kenapa Anda melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus menemukan identifikasi masalah. Oke. Harus mengidentifikasi. Setelah Anda identifikasi, Anda putuskan Anda mau meneliti yang mana. Setelah Anda putuskan Anda meneliti yang mana, Anda harus mencari jurnal atau penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian yang sama atau yang mirip. Baru Anda lihat gap antara apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Anda harapkan novelty-nya apa? Baruan ya. Iya, kebaruannya apa? Itu kan standar tuh. Mau di mana-mana itu standar. Tapi waktu di bab 2, itu bisa dinego gitu kan. Ya bisa. Tapi ini sedikit Pak, mau ini bertanya. Apakah kalau misalkan di skripsi atau karya ilmiah itu apa artikel di jurnal-jurnal itu bisa juga kita
ini menjadi sumber yang sama seperti buku ya. Iya, jurnal itu tentu Anda harus melihat jurnal yang terakreditasi. Oh iya ya, harus Kalau tidak terakreditasi jangan dipakai. maksudnya kalau dia belum terakreditasi Bapak, Jangan eh, dipakai. cara membedakannya Pak begitu, cara supaya mereka anak. Lo kan waktu Anda lihat jurnal itu, Anda lihat dia di Sinta berapa gitu. Misalnya, Sinta Oh 1, iya, 2, 3, ya mungkin dipakailah 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 ya. Tapi saya selalu mengatakan begini, kalau Anda berharap skripsi tesis Anda dia akan diterbitkan di Sinta 2, maka Anda harus mengutip jurnal-jurnal minimal Sinta 2. Iya. Jangan Anda berharap skripsi Anda atau tesis Anda akan diterbitkan di Sinta 2, tapi yang Anda kutip Sinta 3, 4. Oh, wajib harus sumbernya semua dari Sinta 2 ya. Iya, itu nggak akan tembus itu. Mhm. Kalau Anda mau mau berharap tesis Anda diterbitkan di Scopus, jurnal internasional, Iya di Scopus sih. ya Anda harus mengutip lebih banyak yang Scopus, Q1, Q2, Q3 lah. Tapi biasanya jurnal-jurnal di situ Pak sulit untuk kita akses karena sudah dikunci. Ya cari yang open access. Ada dong open access. Lah iya kan? Ada yang open access. Iya ya. Oke. Gitu. Pokoknya kalau ada kesulitan tanya dosen pembimbingnya gitu aja. Itu. Ya, Iya Bapak. kita lanjut ya. Tapi prinsipnya begitu. Saya selalu katakan ke mahasiswa saya kalau Anda mau tesis disertasi Anda tembus di jurnal internasional Scopus, ya Anda harus mengutip banyak kan yang di Scopus. Jangan kutip yang Sinta 2. Gitu. Mayoritas di situ. Gitu ya. Ya. Baik, Pak, saya pikir teman-teman kita tidak sedang membahas tentang jurnal. Itu cuman bagian-bagian yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita sudah melakukan uji validitas. Sekarang kita melakukan uji reliabilitas. Nah, bagaimana melakukan uji reliabilitas data? Yang akan kita lakukan sama, ya. Ini kan tadi datanya ya. Iya. Masih lihat ini? Ini datanya. Ada 30. Yang kita lakukan, nah ini Anda screenshot boleh, atau karena sudah direkam boleh, tapi kadang-kadang lihat screenshot jauh lebih cepat daripada memutar rekaman. Anda lakukan selalu dimulai dari analyze ya. Analyze. Anda selalu mulai dari analyze. Setelah Anda analyze, Anda lihat scale. Ini dia scale. Anda klik reliability analysis. Ini. Jadi Anda boleh screenshot di sini. Kabur ya. Scale reliability analysis ini. Anda klik ini. Anda masukkan seluruh pertanyaan dari Q1, pertanyaan question number 1 sampai 27, Anda masukkan di item sini. Itu ya. Anda boleh screenshot juga ini. Jadi yang perlu Anda pahami adalah Anda hanya memasukkan yang valid.
kalau tidak valid, kalau ada pertanyaan yang tidak valid, Anda jangan masukkan. Ya, jangan dimasukkan. Ini Anda tidak perlu apa-apakan, walaupun ada orang mengatakan Anda harus klik statistik pada deskriptif ini ya, sebenarnya nggak perlu karena Anda tidak sedang melakukan ini. Sehingga saya tidak sarankan ini. Anda cukup yang tadi Anda masukkan di sini, karena ini sudah bicara tentang alpha Cronbach. Ini ya. Jadi ini sudah by default ini di SPSS Anda. Kemudian Anda klik OK. Sudah? Ini hasilnya. Jadi kalau Anda lihat di sini sampelnya ada 30-100%. Hasilnya ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke, bagus kalau kelihatan. Anda lihat di sini alpha, di sini Cronbach alpha, itu alpha Cronbach. Jumlah pertanyaan ada 27, nilai alpha Cronbachnya 0,901. Sehingga nanti di dalam bab 3 itu Anda buat instrumen penelitian yang digunakan handal karena nilai alpha Cronbachnya lebih besar dari 0,85, yaitu 0,901. Itu caranya. Itu ya, teman-teman. Sampai sini paham nih? Oke, Bapak. Ya. Jadi kita sudah melakukan bagaimana mengumpulkan data, bagaimana memasukkan data, memindahkan data ke SPSS. Setelah kita memasukkan data ke SPSS, kita sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Besok kita akan berbicara tentang uji normalitas, uji linearitas, kemudian melakukan uji hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis itu kita akan melakukan korelasi parsial, korelasi bivariate, analisis regresi. Itu. Kalau masih ada waktu kita bisa melakukan uji beda, tapi saya pikir untuk skripsi dan tesis tidak perlu melakukan uji beda. Karena kan Anda mau menjawab tujuan penelitian uji hipotesis itu bagaimana kondisi Y, bagaimana kondisi X, apakah ada hubungan antara X dengan Y, dan indikator yang paling dominan yang mempengaruhi Y. Jadi cuma 4. 4 hipotesisnya dan 4 tujuan penelitiannya. 4 rumusan masalah. Itu. Anda tidak sedang membandingkan misalnya antar 2 sekolah kan? Atau misalnya Anda tidak sedang membandingkan mahasiswa PAK semester 8 dan semester 4 misalnya. Jadi bukan studi komparasi. Jadi tidak ada kewajiban untuk membahas itu. Yang penting Anda bisa menyelesaikan skripsi dan tesis. Bukan disertasi kan? Itu. Kecuali Anda melakukan disertasi lain lagi. Di dalam disertasi ada namanya variabel antara dan melakukan komparasi-komparasi. Itu lebih rumit lagi di dalam disertasi. Tapi kita cukup untuk melakukan skripsi dan tesis. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang akan kita lakukan besok, uji normalitas, uji reliabilitas, kemudian uji hipotesis dengan korelasi bivariate, korelasi parsial, kemudian kita akan melakukan analisis regresi, kita akan melihat ANOVA, Analysis of Variance.
Saya yakin besok pasti selesai itu dan Anda pasti akan mengerti. Amin. Gitu ya. Jadi sebagaimana Anda paham malam ini pasti semudah itulah besok, tidak akan sulit lah. Gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Iya, Saya Bapak. stop ini. Baik, Baik. saya serahkan ke siapa nih? Sudah jam 9 di tempat saya. Iya, sama Pak. Oh, salah ya. Hampir sama. Karena Baik, Bapak. kalau saya Ya. mengajar kadang ada mahasiswa saya di Papua, ada di New Zealand, ada di Kanada, jadi selalu Oh, saya masih kita, iya Pak, kita masih Kalau VIP ini- di Pak. Ya, silakan Pak Arefa, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Doktor yang sudah menyampaikan materi dan tentu kami sangat senang Bapak sudah memberikan pemahaman yang detail dengan kami dan meskipun mungkin mahasiswa masih banyak yang ragu-ragu dan tentu dengan terus belajar pasti bisa. Mungkin ada besok tambahan lagi. Terima kasih Pak. Dan mungkin sebelum kami tutup kalau ada yang disampaikan Ibu Ketua kami persilahkan. Pak Rifa boleh bertanya sebentar sedikit saja? Boleh Pak, boleh. Izin Pak Doktor, ada yang bertanya dari Masih izin, Pak. Pak Silakan. Halawa. Salam Pak, selamat malam Bapak. Ya, Dan kebetulan kami juga bertugas sebagai pembimbing ini Bapak. siap. Yang masalah metode yang kita gunakan tahun ini baru kita laksanakan. Saya mau review ke belakang aja nih Pak mengenai persoalan bab 1. Iya, Mungkin karena selama pembahasan di STT belum ada kepastian persoalan masalah mengidentifikasi masalah. Ada banyak versi yang diberikan oleh mahasiswa